Ada satu titik di mana doa-doa kita terasa belum terjawab, dan usaha kita seolah membentur tembok yang sangat tebal. Di saat itulah, Allah sebenarnya sedang memanggil kita untuk melakukan ibadah tertinggi hati, yaitu kepasrahan. Banyak orang hancur bukan karena beratnya ujian, tapi karena mereka mencoba memikul beban dunia dengan kekuatannya sendiri yang terbatas. Mereka lupa bahwa ada tangan Allah yang sedang menanti untuk menggenggam segala urusan hambanya yang mau berserah. Pasrah bukan berarti berhenti melangkah, melainkan cara kita mengakui bahwa ada pintu-pintu yang hanya Allah sendiri yang bisa membukanya. Bukan pasrah karena putus asa, bukan pasrah karena kalah, tetapi pasrah karena akhirnya Anda sadar ada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, dan ada bagian hidup yang bukan milik Anda untuk diatur. Ada pintu-pintu yang hanya Allah sendiri yang membukanya. Pasrah itu bukan menyerah. Pasrah itu menyerahkan. Menyerahkan hatimu, menyerahkan bebanmu, menyerahkan arah hidupmu kepada Zat yang lebih tahu dari dirimu sendiri. Dan justru pada saat itu, pada titik berserah penuh, jiwamu berubah. Allah menurunkan hadiah-hadiah yang tidak pernah kamu duga. Hadiah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari, tidak bisa dicuri. Hadiah yang hanya diberikan kepada jiwa yang telah belajar tunduk. Hati yang lebih tenang, langkah yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, kekuatan yang muncul dari tempat yang tak terlihat. Rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Jalan keluar yang muncul dari titik yang sebelumnya gelap. Ketika kamu pasrah, kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu mendapatkan segalanya. Sebab Allah tidak memalingkan wajahnya dari hamba yang kembali kepadanya. Allah tidak menutup pintunya untuk hati yang runtuh lalu bersujud. Allah tidak menolak tangan hamba yang mengangkat doa dengan seluruh rasa lemah. Dan di balik kepasrahanmu, ada rahasia besar. Allah sedang memeluk jiwamu. Allah sedang menggenggam langkahmu. Allah sedang menata ulang hidupmu dengan cara yang lebih baik daripada yang pernah kamu rencanakan. Inilah hadiah besar dari kepasrahan. Inilah perubahan yang Allah datangkan ketika seseorang menyerahkan seluruh dirinya kepadanya. Sekarang, mari kita masuk pada bagian pembahasannya. Hadiah pertama, ketentraman yang turun tanpa suara. Ada satu hadiah yang Allah berikan kepada jiwa yang pasrah. Dan ia datang tanpa suara, tanpa tanda, tanpa peringatan. Hadiah itu bernama ketentraman. Ketika seseorang berserah kepada Allah sepenuhnya, sesuatu yang lembut memasuki hatinya. Tidak terlihat tetapi terasa. Tidak terdengar tetapi membekas. Seakan-akan Allah sedang berkata melalui bisikan yang tidak dapat ditangkap telinga. Tenanglah, aku bersamamu. Ketenangan itu tidak muncul karena masalahnya hilang. Bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi mudah. Bukan karena beban-bebannya langsung terangkat. Ketenangan itu hadir karena hati akhirnya berhenti melawan takdir. Hati berhenti merupuki keadaan. Berhenti ingin mengontrol semua hal yang tidak dapat dikendalikan.
Orang yang pasrah memahami satu hakikat. Aku tidak harus kuat. Cukuplah Allah yang menguatkanku. Dan pada saat itu, sesuatu berubah dalam diri. Rasa takut mengecil. Rasa cemas berkurang. Rasa gelisah mereda. Bukan karena dia semakin hebat, tetapi karena dia akhirnya berhenti berjuang sendirian. Sebelumnya, ia hidup dengan 3 beban. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang mungkin terjadi. Tetapi ketika ia pasrah, ia hanya memikirkan satu hal. Apa yang Allah inginkan dariku saat ini? Di saat orang lain panik, ia merasa mantap. Di saat orang lain sibuk memprediksi hal buruk, ia tetap tenang. Di saat banyak orang terluka oleh ketidakpastian, ia justru menemukan sesuatu yang pasti. Allah tidak akan meninggalkannya. Ketentraman yang Allah berikan kepada hamba yang pasrah adalah jenis ketenangan yang tidak bisa dijelaskan pada orang lain. Ia seperti air yang tiba-tiba menuruni celah-celah batu hati. Sejuk, hening, dan meresap perlahan-lahan. Ketenangan itu membuat langkahnya menjadi lebih matang. Tidak terburu-buru, tidak panik, tidak menyeret luka masa lalu atau bayangan buruk masa depan. Ia mulai memandang masalahnya dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang Allah sengaja bukakan. Sebab ia yakin jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, berarti ada rahmat yang tersembunyi di baliknya. Hamba yang pasrah menjadi lebih jernih dalam berpikir, lebih sabar dalam menunggu, lebih kuat dalam menghadapi ujian. Dan anehnya, terkadang ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena merasakan kedekatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa Allah sedang memegang dirinya. Allah sedang menyentuh hatinya. Allah sedang mengokohkannya dari dalam. Inilah hadiah pertama dari kepasrahan. Allah menurunkan ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh apapun di dunia ini. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa dibelikan oleh manusia, dan tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Ketika hati sudah menemukan ketentraman ini, hidupmu tidak lagi sama. Langkahmu berubah, matamu berubah, caramu menghadapi duniamu berubah. Hadiah kedua. Jalan keluar dari arah yang tak terduga. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika mereka sedang terjepit di ujung hidup. Allah punya cara-cara yang tidak pernah terpikir oleh manusia. Ketika seorang hamba berserah sepenuhnya kepada Allah, ia seperti membuka pintu yang selama ini ia kunci sendiri. Pintu itu bernama pertolongan yang datang tanpa diduga. Pertolongan yang tidak selalu datang sesuai rencana kita, tetapi selalu datang tepat pada waktu yang Allah pilihkan. Kamu mungkin pernah berada di titik ketika semua rencana runtuh, ketika setiap pintu yang kamu ketuk ternyata tertutup. Ketika langkah terasa sempit,
dan dunia seperti tidak memberikan ruang untuk bernapas. Di saat itulah, ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu," perjalananmu berubah. Allah mulai menunjukkan jalan keluar, bukan melalui jalur kekuatanmu, tetapi melalui jalur kekuasaannya. Jalan keluar itu bisa berupa hal sederhana yang tidak pernah kamu hitung. Seseorang yang tiba-tiba menghubungimu, seorang sahabat yang lama hilang tiba-tiba datang menawarkan solusi. Kesempatan baru yang muncul di waktu yang sangat tidak terduga. Peristiwa kecil yang mengubah arah seluruh hidupmu. Terkadang jalan itu datang dari sesuatu yang sebelumnya kamu anggap bencana. Allah memporak-porandakan satu jalan agar membuka pintu yang lebih besar, dan kamu baru menyadarinya setelah semuanya berlalu. Inilah rahasia kepasrahan. Ketika kamu berhenti bersandar pada diri sendiri, Allah menunjukkan bahwa yang mengatur hidupmu bukan kekuatanmu, tapi kekuasaannya. Hamba yang pasrah memiliki kehidupan yang aneh sekaligus indah. Ia mungkin tidak tahu harus kemana, tetapi ia yakin selalu ada jalan. Ia mungkin tidak melihat apapun di depan, tetapi ia percaya bahwa ada cahaya yang Allah siapkan. Ia tidak lagi memaksa sesuatu yang tidak diarahkan untuknya. Karena ia tahu, Allah tidak menutup sebuah pintu, kecuali Allah sedang menyiapkan pintu yang lebih baik. Dan keajaiban-keajaiban itu datang bukan karena ia istimewa, tetapi karena ia menyerahkan kendali kepada Allah. Sebab, di saat manusia berhenti mengatur segalanya, Allah mulai menunjukkan bahwa Dialah sebaik-baik pengatur. Jalan keluar yang Allah aturkan juga memiliki ciri khusus. Ia datang dengan cara yang membuatmu berkata, "Ini tidak mungkin aku yang menyusun. Ini pasti Allah." Itu adalah jalan keluar yang mengubah keyakinanmu, membuatmu tidak lagi meragukan takdir, membuatmu yakin bahwa di balik setiap kejadian yang tampak pahit, ada rahmat yang sedang menunggu muncul. Dan suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku dulu takut. Aku dulu gelisah. Aku dulu bingung." Tapi semua terjadi persis seperti yang Allah kehendaki. Dan itu jauh lebih baik daripada apa yang pernah aku bayangkan. Inilah hadiah kedua dari kepasrahan. Allah membuka jalan keluar yang tidak pernah masuk dalam hitungan logikamu, tetapi tepat dalam takaran hikmahnya. Hadiah ketiga, kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa. Ada satu keajaiban yang hanya dirasakan oleh jiwa yang berserah kepada Allah. Ia menjadi kuat tanpa ia sadari. Kekuatan ini bukan seperti kekuatan fisik, bukan pula seperti keberanian yang dipamerkan. Ini adalah kekuatan yang tumbuh diam-diam dari dalam jiwa. Kekuatan yang tidak terlihat mata, tetapi sangat terasa ketika kamu menjalaninya. Sebelum seseorang berserah, ia hidup dalam ketegangan, khawatir dengan masa depan, takut gagal, takut kehilangan, takut tidak mampu menghadapi apa yang menunggunya.
Namun, setelah ia pasrah, hatinya berubah. Ia mulai menerima bahwa ia tidak harus mengerti segalanya. Ia tidak harus tahu kenapa sesuatu terjadi. Ia tidak harus sempurna untuk tetap layak ditolong oleh Allah. Dan dari penerimaan itu, Allah menumbuhkan satu energi baru dalam dirinya. Energi yang membuatnya mampu berdiri lebih lama, mampu bersabar lebih kuat, mampu menahan sakit hati dengan lebih lapang, mampu menghadapi hari-hari sulit dengan dada yang lebih luas. Ini bukan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Ini kekuatan yang Allah titipkan kepada hati yang telah menyerah padanya. Banyak orang menyangka bahwa pasrah itu lemah. Tetapi justru sebaliknya, pasrah itulah sumber kekuatan sejati. Karena saat kamu pasrah, kamu berhenti berperang melawan kehendak Allah. Kamu berhenti menghabiskan energi untuk melawan hal yang di luar kendalimu. Dan kamu mulai fokus pada hal-hal yang memang bisa kamu lakukan. Dengan kata lain, Allah mengganti ketakutanmu dengan keberanian. Allah mengganti kelemahanmu dengan keteguhan. Allah mengganti kepanikanmu dengan kejelasan. Hamba yang pasrah bukanlah hamba yang menyerah pada keadaan. Ia justru menjadi hamba yang paling tenang dalam badai. Ia bisa melangkah pelan, tetapi mantap. Ia bisa bertahan meski sendirian. Ia bisa tersenyum meski menanggung beban yang berat. Karena ia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Ia tahu ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya yang sedang menuntunnya. Pada suatu titik, orang-orang yang mengenalmu mungkin akan berkata, "Bagaimana kamu bisa tetap berdiri? Bagaimana kamu bisa tetap tenang? Bagaimana kamu bisa tetap tersenyum?" Dan kamu akan menjawab dalam hatimu, "Karena Allah yang memegangku." Inilah kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa yang pasrah. Bukan kekuatan yang terlihat dari otot, bukan kekuatan yang terdengar dari kata-kata, tetapi kekuatan yang datang dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan meninggalkanmu. Ini adalah kekuatan yang membuatmu melewati ujian tanpa hancur, melewati cobaan tanpa kehilangan arah, melewati rasa sakit tanpa kehilangan harapan. Kekuatan yang membuatmu bangkit lagi dan lagi, meski hidup berulang kali mencoba menjatuhkanmu. Inilah hadiah ketiga dari kepasrahan. Allah menguatkanmu dari sisi yang tidak pernah kamu bayangkan. Hadiah keempat, hidup yang ditata ulang oleh tangan Allah. Hadiah terakhir yang Allah berikan kepada jiwa yang berserah sepenuhnya adalah sesuatu yang paling dahsyat, paling halus, dan paling sulit disadari di awal. Allah menata ulang hidupmu, bukan hanya satu bagian, bukan hanya satu masalah, tetapi seluruh arah perjalananmu. Jalan hidupmu diatur kembali dari akar terdalamnya. Ketika kamu pasrah, Allah mulai menggeser hal-hal dalam hidupmu. Ada orang yang tiba-tiba hilang dari hidupmu, dan waktu itu kamu tidak mengerti mengapa. Ada pintu yang tertutup rapat, padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk membukanya. Ada impian yang tidak Allah izinkan terjadi, meski kamu sudah berdoa bertahun-tahun. Ada rencana yang runtuh tanpa sempat kamu selamatkan. Saat itu kamu mungkin merasa bingung, sakit, merasa hidup tidak adil, merasa Allah menjauh darimu. Tetapi ternyata, perlahan-lahan kamu melihat
Allah tidak sedang merusak hidupmu. Allah sedang membangunnya ulang. Allah tidak sedang menghilangkan sesuatu darimu. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih pantas. Allah tidak sedang menutup pintu. Allah sedang menyelamatkanmu dari apa yang salah untukmu. Dan kamu baru sadar setelah waktu berlalu. Semua yang lepas darimu, yang kamu kira kehilangan, ternyata adalah perlindungan. Semua yang kamu kira keterlambatan, ternyata adalah penyelamatan. Semua yang kamu kira kegagalan, ternyata adalah belokan menuju jalan yang lebih benar. Inilah cara Allah menata ulang hidup hamba yang berserah. Dia mengambil untuk memberi sesuatu yang lebih baik. Dia menunda sesuatu untuk mematangkan jiwamu. Dia menjauhkanmu dari orang atau tempat tertentu untuk mendekatkanmu pada masa depan yang lebih aman. Kadang-kadang penataan ulang itu membuat hidupmu berantakan dulu, seperti rumah yang harus diruntuhkan sebelum dibangun lebih kokoh. Seperti pohon yang harus dipangkas agar tumbuh lebih subur. Seperti langit yang harus gelap sebelum cahaya fajar muncul. Dan ketika kamu sudah melewati proses itu, kamu melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Lebih tertata, lebih jelas arahnya, lebih selaras dengan fitrah dirimu, lebih ringan dijalani, lebih dekat dengan tujuan-tujuan kebaikan yang dulu tidak pernah kamu bayangkan. Takdir-takdir baru datang menghampiri, hubungan baru terbentuk, kesempatan baru muncul, pintu-pintu baru terbuka. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu menyerahkan hidupmu kepada Zat yang paling tahu bagaimana cara mengatur jalan hidupmu. Kamu akhirnya memahami bahwa kepasrahan itu bukan akhir. Kepasrahan adalah titik mula, awal dari hidup yang lebih terarah, awal dari hidup yang lebih damai, awal dari hidup yang lebih dekat dengan Allah. Dan saat itu kamu akan berkata dalam hati dengan penuh syukur, "Aku pernah takut menyerahkan semuanya kepadamu ya Allah. Ternyata itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku." Pasrah adalah tanda bahwa kamu punya tempat kembali. Pada akhirnya, kepasrahan bukanlah tanda kelemahan. Kepasrahan adalah tanda bahwa kamu punya tempat kembali. Tempat menyandarkan seluruh kepenatan. Tempat menyerahkan seluruh beban yang tidak mampu kamu pikul sendirian. Karena hidup ini terlalu luas untuk kamu kendalikan. Dan terlalu rumit untuk kamu pahami sepenuhnya. Manusia hanya mampu mengusahakan. Tetapi Allah lah yang menentukan dan menata. Ketika kamu pasrah, satu hal besar terjadi dalam jiwamu. Kamu berhenti berperang melawan kehidupan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu percaya ada Zat yang lebih tahu bagaimana mengatur alurnya. Hamba yang berserah bukanlah hamba yang lemah. Ia adalah hamba yang bijak. Ia memilih berjalan bersama Allah, bukan berjalan dengan egonya. Ia memilih mengikuti takdir dengan hati yang tenang, bukan melawannya dengan kekhawatiran. Dan perlahan-lahan kamu akan melihat hasilnya. Hidupmu yang dulu kacau mulai tertata. Hati yang dulu berat menjadi ringan. Pikiran yang dulu gelap mulai diterangi cahaya. Langkah yang dulu gemetar menjadi lebih kuat. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang kembali kepadanya. Allah tidak pernah menolak jiwa yang datang membawa luka.
Allah tidak pernah mengabaikan air mata yang jatuh dalam doa. Kepasrahanmu adalah sinyal bahwa kamu siap dipimpin, siap diarahkan, siap ditolong, siap diberi apa yang memang pantas untukmu. Dan di momen itu, Allah membuka jalan yang tidak pernah kamu bayangkan, memberikan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, memberikan kekuatan yang tidak bisa ditiru, memberikan hidup baru yang tidak pernah terpikirkan. Pasrahlah, karena ketika kamu menyerahkan segalanya kepada Allah, saat itulah Allah menggenggam hidupmu dengan cara yang paling indah.